Assalamualaikum teman-teman. Safar atau perjalanan bukan sekedar berpindah tempat untuk refreshing. Dalam Islam, safar adalah sepotong dari azab karena rasa lelahnya. Namun, ia juga merupakan pintu terkabulnya doa. Lalu, bagaimana cara kita mengubah perjalanan yang melelahkan menjadi aliran pahala? Hari ini kita akan membahas beberapa di antara adab safar atau perjalanan. Mari kita simak. 1. Menyelesaikan urusan dengan sesama. Seperti mengembalikan barang, membayar hutang, dan lain sebagainya. 2. Mengerjakan salat 2 rakaat sebelum keluar rumah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika engkau keluar dari rumahmu, maka kerjakanlah salat 2 rakaat yang akan melindungimu dari keburukan yang berada di luar rumah. Jika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka kerjakanlah salat 2 rakaat yang akan melindungimu dari keburukan yang masuk ke dalam rumah." Hadis riwayat Al-Bazar nomor 4861. Secara umum, banyak ulama menggolongkan hadis ini minimal pada derajat hasan baik atau syahih, sehingga dapat dijadikan landasan dalam beramal. 3. Berpamitan atau menitipkan pesan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berpamitan kepada kami dengan mengucapkan astaudiulaaha diinakaka wa ama anataka wa khawaatima amalik. Artinya, aku menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan akhir amalanmu. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, dan Ahmad. Lalu ada lagi hadis yang mengatakan, orang yang hendak safar mengatakan kepada orang yang ditinggalkannya, aku titipkan engkau kepada Allah yang dia tidak akan menyia-nyiakan titipan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Lakukanlah safar dengan rombongan dan mengangkat salah satunya sebagai ketua rombongan. Seandainya manusia tahu apa yang aku tahu saat dia bersendirian, maka tidak ada seorang pun yang berkendara pada malam hari dalam keadaan sendirian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan jika 3 orang pergi bersafar, hendaknya salah satu dari mereka menjadi pemimpin. Hadis riwayat Abu Daud. 5. Dianjurkan berangkat safar hari Kamis jika tidak mendesak. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri untuk keluar bepergian safar pada hari Kamis. Hadis riwayat Bukhari. 6. Hindari musik dan membawa anjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang rombongan safar ditemani oleh anjing dan lonceng benda yang berbunyi nyaring, karena dapat menghalangi keberkahan dan malaikat rahmat. Malaikat tidak akan menyertai rombongan yang membawa anjing dan lonceng. Hadis riwayat Muslim nomor 2113. Meskipun hadis nomor 2113 menyebut lonceng, para ulama mengaitkannya dengan larangan mendengarkan alat musik atau nyanyian yang melalaikan, terutama saat melakukan perjalanan ibadah atau safar panjang. 7. Disunahkan bagi musafir untuk berjalan pada malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hendaklah kalian melakukan perjalanan pada malam hari tatkala safar, karena itu dipendekkan pada malam hari. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2571. 8. Memperbanyak doa ketika safar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 3 doa yang tidak akan ditolak. Doa orang tua untuk anaknya, orang yang sedang berpuasa, dan doa orang yang sedang safar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 9. Saat safar dianjurkan untuk mengqashar sholat dan meninggalkan semua sholat rawatib kecuali qobliyah subuh. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, saya pernah menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Ketika safar beliau tidak sholat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Saya pernah menyertai Abu Bakar ketika safar, beliau tidak sholat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Hadis riwayat Muslim. 10. Segera pulang dari safar setelah urusan selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, safar itu bagian dari azab melelahkan, menghalangi salah seorang di antara kalian dari makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan urusannya, maka bersegeralah untuk pulang, menemui keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 11. Berdoa ketika pulang dari safar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, pada waktu kami pulang safar, ketika kami telah melihat kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Ayyibuuna, Ta'ibuuna, A'abiduuna lirobina'a, Ha'amidun. Artinya, kami kembali dari perjalanan, kami bertaubat, kami beribadah, dan kepada Tuhan kami memuji. Beliau terus membaca, hingga kami memasuki kota Madinah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, mari kita tinjau kembali poin-poin dari adab safar bagi seorang muslim. 1. Menyelesaikan urusan dengan sesama. 2. Mengerjakan salat 2 rakaat sebelum keluar rumah. 3. Berpamitan atau menitipkan pesan. 4. Melakukan safar dengan rombongan. 5. Berangkat safar hari Kamis jika tidak mendesak. 6. Hindari musik dan membawa anjing. 7. Disunahkan untuk berjalan pada malam hari. 8. Memperbanyak doa. 9. Mengqashar salat dan meninggalkan semua salat rawatib kecuali qobliyah subuh. 10. Segera pulang setelah urusan selesai. 11. Berdoa ketika pulang. Demikianlah di antara adab-adab safar dalam Islam. Semoga dengan menerapkan adab-adab ini, setiap perjalanan yang kita tempuh dapat menjadi tabungan pahala kita di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.